Bismillahirrahmanirrahim. Kita perbaharui niat kita ngaji karena Allah. Semoga Allah berikan kemudahan dalam memahami setiap pembahasan yang kita lakukan dalam kajian-kajian keagamaan kita. Kemudian Allah berikan kita kemudahan di dalam mengamalkannya. Juga tentunya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya. Semangat kita untuk senantiasa menghidupkan majelis-majelis ilmu. Dan kita hadiahkan juga untuk pengarang kitab Arba'in Nawawi Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi wa ta'ala fatul hakim bin yatibatur ila qabti Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi siddiqin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Kak Vera. Nanti kita baca nih ya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kesehatan, kenikmatan hidup di dunia. Semoga kebahagiaan yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini akan menghantarkan juga kebahagiaan kita di yaumil akhir ya. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajmain. Alhamdulillah, akhirnya sampai kita di hadis yang terakhir dari rangkaian hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi karya Syekh Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, yang tentunya ini sudah beberapa tahun kita bahas ya, karena terhalang oleh masa pandemi gitu ya, yang semestinya kita selesai mungkin sudah 2 tahun yang lalu ya, tapi Allah izinkan pada kesempatan hari ini di rangkaian hadis yang terakhir, 2 terakhir setelah 40 hadis yang kita bahas, ini adalah 2 hadis yang terakhir kedua ya. Nah, 41 udah 42, karena dalam kitab Arba'in Nawawi tidak hanya 40 hadis tetapi ada 42 hadis. Nah, hadis yang ke-42 ini adalah satu hadis yang sangat luar biasa, yang memang merupakan satu akhir dalam kitab Arba'in Nawawi yang mesti kita pahami, mesti kita cermati, dan mesti kita amalkan. Baik, silakan Kak Vera dibaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma yaminka wala ubali ya ibna adam law balagat buka nas sama itu mas daghfar tani ghafartu laka ya ibna adam innaka law ataitani biqura bil ardi qadaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqura biha maghfirata. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Jadi tingkatan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya, baik kita cermati ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik ini ya, dari Anas, sahabat Anas, sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang juga sempat hidup bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Anas ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai ibnu Adam. Ya bani Adam, wahai ibnu Adam, wahai anak-anak
keturunan Adam, Nabiullah Adam alaihissalam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya, itu yang pertama ini. Kalimat yang pertama. Wahai anak Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan memohon kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan mengampuni engkau. Ghafartu laka, maka aku akan ampuni engkau. Ala ma kana minka wala ubali, enggak peduli berapapun banyaknya besarnya dosamu. Itu yang pertama. Ya bena Adam, kemudian lanjutannya, wahai anak Adam, lau balagot dudubuka ananas samai tsumma astaghfartani ghafartu laka. Ya, wahai anak Adam, lau balagot dunubaka ananas samai, seandainya dosa-dosamu sebanyak, ya, sepenuh awan di langit, ya, tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka niscaya aku akan ampuni engkau. Innaka law ataitani biqarabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, innaka law ataitani, sesungguhnya jikalau engkau datang kepadaku, kata Allah, biqarabil ardi, dengan kesalahan sepenuh bumi. Bumi aja kita nggak tahu segede apa, berserta isi-isinya, maksudnya sepenuh bumi beserta isinya bumi. Khatayakum laqitani, ya, dengan kesalahan yang sepenuh bumi itu, kemudian engkau menjumpai aku, kata Allah, la tusyrik bi syai'an, engkau menemui aku, la tusyrik bi syai'an, tidak menyekutukan aku, nggak syirik kepada aku, kata Allah. Syai'an, dengan sesuatu apapun, atau bahkan sedikit pun nggak ada syirik di dalam hatimu. La ataituka biqarabiha maghfirah, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan kepadamu. Insyaallah. Ini hadis terakhir di rangkaian kitab hadis Arba'in Nawawi. Ya, kita ulang lagi, ya. Ini Allah menunjukkan Maha Pengampunnya Allah dari segala dosa yang manusia lakukan asalkan dia mau minta ampun. Ya. Jadi hadis ini disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah juga termasuk kerangkaian hadis qudsi. Hadis yang langsung dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berusaha disampaikan dalam hadis ini, bahwa hadis ini menggambarkan kepada 3 sebab atau 3 cara mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Berasal kata manusia itu al-insan. Al-insan kata dasarnya adalah nasya, lupa. Apakah lupa? Lupa biasanya kan nggak disengaja, ya. Tapi banyak juga lupa disengaja. Artinya bukan lupa bener-beneran. Maksudnya adalah bahwa manusia itu pasti nggak luput dari segala bentuk perbuatan dosa, perbuatan khilaf, ya. Nah, makanya Allah memberikan fasilitas berupa permohonan ampun dan semacamnya, atau juga taubat, ya. Ya nggak tahu kita kalau nggak ada sistem taubat kayak sholat, kayak istighfar, itu bagaimana kiranya dosa kita akan diampuni, ya. Maka bersyukurlah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan kaum muslimin, orang-orang yang beragama Islam, yang di dalam Islam itu bahkan kita diajarkan tentang tata cara untuk
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehari-harinya kalau kita mau jujur-jujuran, pernah nggak kita menghitung berapa perbuatan khilaf, perbuatan salah yang kita lakukan? Dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Ada tidak sehari itu saja kita luput dari dosa dan khilaf? Dari pandangan kita, dari kelakuan kita, dari tangan kita, dari hati kita, dari pikiran kita, dari lisan kita yang paling banyak, dari langkah-langkah perjalanan kehidupan kita dalam satu hari penuh itu, apakah ada yang lulus dari perbuatan maksiat? Coba nggak usah dijawab kali ya. Dipikir aja, dipikirin aja tuh. Coba kita bermuhasabah dalam diri kita. Pernah nggak kita sehari aja lolos dari perbuatan dosa? Ya. Bangun tidur, memang bangun tidur kita imbangin dengan perbuatan yang soleh ya, dengan amal soleh seperti alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi kemudian tiba-tiba ada dosa yang tidak sengaja kita lakukan ya. Bangun tidur misalnya mestinya kita sholat ya, berwudu, tapi kita lalai ya. Itu kan sama dengan kita sudah mulai melalaikan daripada perbuatan kita. Tapi kita benahi dengan sholat subuh. Nah, karena sholat itu bisa menghapuskan daripada perbuatan yang kecil, perbuatan-perbuatan maksiat yang sifatnya kecil, maka kehapus lagi. Tapi kalau begitu terus, entar dosa, entar maksiat, entar ibadah. Nah ini yang kadang-kadang manusia masih pelin-pelan, masih belum bisa istiqomah ya. Ya, mengumpulkan perbuatan baik itu sebetulnya lebih mudah juga, sama semudah kita melakukan perbuatan maksiat. Maka berimbanglah ketika orang melakukan perbuatan maksiat, buru-buru diganti dengan perbuatan baik. Tapi bukan berarti kita mengentengkan perbuatan baik. Gampang, apa-apa sekarang saya ngomongin dia, ntar juga habis ini saya sholat zuhur lagi. Bukan begitu. Kalau umur kita dikasih kesempatan nyampe kepada waktu zuhur, ya alhamdulillah kita bisa memperbaiki perbuatan kita yang tadinya banyak maksiatnya. Nah, coba kita hitung-hitung, nggak apa-apa, karena seorang muslim itu hari-harinya juga harus ada sedikit waktu untuk bermuhasabah ya, terutama menjelang tidur. Mau tidur ya, kita baca istighfar ya, baca doa tidur ya. Atau orang Islam pun diberikan syariat, diberikan tata cara, diberikan kaifiah bagaimana cara tidur yang baik sebelum kita memejamkan mata. Karena bisa dibilang orang yang tidur ya mati sesaat, gitu kan? Mati sesaat, nggak bisa dalam, karena kondisi kesadarannya sedang tidak nempel, ya. Nah, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan ini Allah berikan fasilitas berupa apa? Berupa taubat. Maka ada Al-Quran surah At-Taubah itu. Nah, di surah At-Taubah itu kalau kita baca surah At-Taubah itu diajarkan oleh para ulama bahwa kita mengawalinya dengan kalimat ta'awudz tanpa dilanjutkan dengan kalimat basmalah ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak usah bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup ta'awudz sampai bacaan surah At-Taubah itu selesai. Misalnya sehari giran baca surah At-Taubah itu, nah, sehari dapatnya selembar, baca ta'awudz aja, udah selesai, shadaqallahul azim, besok lagi selembar lagi, ta'awudz lagi ya. Pokoknya satu rangkaian surah At-Taubah itu dibaca dengan kalimat ta'awudz, karena isinya adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Nah, ibu sekalian, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini ada 3 cara atau 3 sebab bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama adalah kita berdoa itu disertai dengan harapan ya. Da'autani wa rajautani ya. Engkau berdoa memohon kepadaku, da'autu itu memohonkan, da'a itu memohon. Kalau permohonan seorang hamba kepada Tuhannya namanya doa. Doa itu
adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhan ya. Tapi kalau doa, bukan doa, perintah Allah, nah itu kalau misalnya Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya, sama juga doa, tapi artinya adalah dia perintah ya. Artinya dia perintah ya, kayak misalnya atasan, misalnya bos dokter meminta tolong perawat, namanya apa? Termasuk perintah kan, karena atasan kepada bawahan misalnya, atau direktur kepada para dokter karena pimpinan rumah sakit mengepalai para dokter, maka setiap apa yang diperintahkan oleh pimpinan itu merupakan sebuah perintah. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam bentuk permohonan kepada hambanya itu adalah perintah. Kayak misalnya i'malu, namanya fi'il amar. Nah, itu merupakan sebuah perintah kepada hambanya ya. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah. Nah, itu perintah. Ajaklah. Nah, kalau da'autani, ketika engkau berdoa kepadaku, kata Allah, ini kepada hambanya ya. Wa rajautani, maka diiringilah dengan harapan. Harapan bagaimana? Prasangka baik bahwa doa yang kita panjatkan ini yakin akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya tuh dalam hadis ini. Jadi kalau orang mau berdoa kepada Allah, maka ada husnuzon di dalam doa itu. Ada prasangka baik kepada Allah dalam memanjatkan doa. Ada semacam satu keyakinan bahwa doa kita pasti didengar oleh Allah, pasti diijabah. Bagaimana kita bisa diijabah doanya kalau kita doanya juga kagak yakin, pora-pora gitu. Hanya yang penting gue doa aja deh, mau dikabulin syukur, nggak dikabulin ya udah. Itu setengah-setengah gitu, nggak serius gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kayak begitu dibiasakan, lama-lama keyakinan itu akan muncul ya. Lama-lama keyakinan itu akan muncul daripada dia nggak berdoa ya. Nah, berdoa ini harus disertai dengan harapan kepada Allah bahwa doa kita dikabulkan ya. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan ada rasa takut juga harus kita tanamkan di situ. Takut nggak diterima itu maksudnya ada perasaan pantas nggak saya minta doa kayak begini. Tapi tepis itu dengan perasaan yang yakin bahwa yakin Allah mendengar doa setiap hambanya. Kemarin kan kita sudah bahas ya tentang doa. Kalau nggak ini ya besok-besok lah dikabulkan ya. Karena waktunya bisa jadi menurut Allah tidak tepat untuk kalian dikabulkan atas doa yang kalian panjatkan hari ini. Bisa jadi itu kemudian nanti diberikan pengabulannya kepada anak keturunan kalian gitu. Ya, jadi jangan berprasangka udah doa banyak-banyak dikabulin, kagak lah. Itu berarti memang prasangkanya udah buruk kepada Allah. Nah, dilarang dalam hadis ini, tidak dibenarkan jikalau kita berdoa tidak disertai rasa yang yakin. Bagaimana doanya? Permohonan ampunan itu, Allahumma gfirli dunubi, Allah ampunilah dosa-dosa saya. Itu aja tuh dibiasain. Allahumma gfirli dunubi, atau Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan aku bertobat kepadamu, karena sesungguhnya engkau adalah penerima tobat yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Beda dengan astagfirullah. Beda. Kalau Allahumma gfirli wa Allahumma gfirli dunubi, itu artinya kita mohon ampun. Artinya kita betul-betul lemah di hadapan Allah dan betul-betul kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini harus kita dawamkan, ini harus kita dawamkan tuh maksudnya harus kita rutinkan ya. Jadi kita sering-sering aja ngucapin itu tuh dimanapun berada. Rabbighfirli dunubi, Rabbighfirli dunubi, Rabbighfirli dunubi. Nah, ini juga diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, karena terkenal nasihatnya Luqmanul Hakim ini dalam Al-Quran surah Luqman ya, dari ayat 13 sampai dengan 16 atau 19 itu memberikan nasihat kepada putra-putranya. Salah satu nasihat juga yang diberikan oleh Luqman, ya bunayya anwid lisanaka Allahumma gfirli
innalillahi sa'atan la yuraddu fiha sa'il. Wahai anakku, kata Luqman kepada anak-anaknya, biasain baca Allahumma gfirli, karena sesungguhnya Allah memiliki waktu ya, yang Allah tidak akan menolak pada saat di waktu itu kita meminta kepada Allah. Kita nggak tahu kapan waktunya Allah ijabah dan Allah jawab doa kita. Tapi dalam sehari itu, dalam waktu-waktu itu, ada waktu yang Allah turun dan Allah jawab doa kita. Nah, makanya kata Luqmanul Hakim, biasain baca Allahumma gfirli. Bahkan ada ulama yang mengatakan, maka seringlah kalian berucap dengan kalimat yang baik ya. Berucap dengan kalimat yang baik ya. Karena tadi kita nggak tahu tuh kapan waktunya Allah menjawab langsung doa-doa kita. Maka ucapan yang paling penting adalah tadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama dikatakan bahwa kita diajarkan untuk berdoa dibarengi dengan harapan, dibarengi dengan husnuzon kepada Allah, dibarengi dengan rasa yang yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan apa yang kita minta. Nah, itu. Kemudian di saat kapanpun kita dianjurkan untuk mengucapkan tadi Rabbi Allahumma gfirli ya, atau Rabbi gfirli ya. Makanya kalau saya tuh biasa mendawamkan kalau habis sholat aja tuh, terutama sholat subuh, Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya. Itu banyakin aja. Misalnya mau 100 ya, mau 100 habis Rabbi gfirli wali walidayya, kita lanjutin yang ke 100-nya tuh Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususon lil marhumah, karena ibu saya sudah meninggal, lil marhumah Umina Haji Atik Sa'adah bin Haji Soleh. Terus walil marhum, sebutin aja tuh kakek kita, nenek kita, kan itu bagian juga dari orang tua kita kan. Nah, itu sebutin, baru kita baca Allahumma gfir lahum, yang sudah wafat ya, warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrib nuzulahum wa wasi' madaqalahum waj'al qabrahum rawdah min riyadil jinan. Al-Fatihah. Nah, yang hidup masih ada nih belum kita doain, nah, kita sebut wali ahyaina, dan untuk orang-orang tua yang kita yang masih hidup, abina, ayah kami, siapa namanya sebutin aja, semoga Allah kabul. Nah, itu diawali dengan Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya. Dan ini adalah juga salah satu yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk minta ampun kepada Allah tentang diri kita dan orang tua kita. Kan artinya Rabbi gfirli wali walidayya itu, ya Allah ampunilah aku dan juga kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan Allah kabul ya. Nah, kapan bisa terserah, mau 10 kali boleh, mau 25 kali boleh. Sebisanya kita, semampunya kita, seperti juga nasihat daripada Luqmanul Hakim untuk sering-sering mengucap Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli. Gimana ya, lagi pada saat kita mau lagi jalan ya di kendaraan umum, atau lagi naik kendaraan pribadi sendiri, atau lagi naik motor ya, atau diboncengin sama tukang gojek misalnya karena nggak ada yang jemput ya pakai gojek ya. Nah, ini bukan iklan tapi udah kebiasaan kita ya. Nah, kemudian juga pada saat kita lagi ya mengisi semua waktu yang ada pada setiap saatnya. Karena kalau orang sudah membiasakan diri, dia akan terasa hilang sesuatu jikalau dia tidak mendawamkan atau membiasakan seperti kebiasaan-kebiasaannya. Kan orang nanti diwafatkan sebagaimana kebiasaannya. Ya, mudah-mudahan pada saat kita baca itu kalimat thayyibah, Allah lagi denger ya, bukan lagi Allah pasti selalu mendengar. Maksudnya di saat memang yang tepat Allah mengabulkan apa yang kita minta. Nah, kemudian itu Rabbi gfirli
wa tub alayya, Allahumma ighfirli dunubi, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bisa pakai Allahumma ighfirli dunubi, Allahumma ighfirli dunubi, Allah, atau rabbi ighfirli aja nggak apa-apa, atau rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, lebih panjang juga boleh. Mana yang kita nyaman aja lah, mana yang kita nyaman. Nah, kemudian yang kedua daripada isi daripada hadis ini adalah kita melakukan istighfar disertai dengan taubat, ya. Tadi kan yang pertama apa? Iya, berdoa disertai dengan harapan. Ya, jadi kalau doa tuh benar-benar pengharapannya tulus, ya. Tulus. Bersalawat juga tulus. Saya salawat biar kaya. Jangan. Saya salawat tuh mobil saya salawatin biar dapat gitu, biar dapat saya beli. Jangan, berarti kan salawatnya buat mobil. Iya. Hah? Bukannya nggak boleh, tapi kita lebih ikhlasnya kepada Allah niatnya. Nah, gitu. Iya, jangan ada embel-embel baiknya. Karena salawat yang ikhlas itu yang lebih diutamakan nanti di yaumil akhir itu. Oh, dia salawatnya tulus karena aku, bukan karena pengen dapat mobil Alphard. Kan ada tuh sekarang gitu. Karena hanya untuk memberi semangat sebetulnya kepada kita. Salawatin aja kalau mau punya rumah bagus. Ya, udah jadi kebiasaan. Jadi niatnya udah melenceng gitu. Secara nggak sadar kita udah menduakan itu. Iya kan? Ya, salawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau salawatin mobil, yang dibayangkan dia tuh mobil. Bener nggak? Iya. Selawatin calon jodoh nih, gue selawatin nih. Orang udah ekstrim lagi tuh, bukan mobil sama rumah yang dia pengen diselawatin. Nah, calon jodoh juga, calon pasangan hidup. Wah, dia rumahnya nih cocok nih mau selawatin. Nah, di bayangannya tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu si A. Iya, padahal kita diminta apa pada saat berdoa dan salawat? Allah. Kalau kita tulus mencintai Rasulullah, maka sebetulnya harus dihindari tuh embel-embel kayak begitu. Saya juga sering dengar itu. Iya. Suka baca. Ya Allah, tuh mobil cakep banget, gue selawatin. Supaya apa salawatin? Supaya beli. Ya Allah, yang kasih rezeki Allah. Bacaan salawat ikhlas. Ya, adapun nanti kita dapat itu alhamdulillah. Ya, tapi bukan tujuannya ke situ. Jadi jangan secara tidak sadar kita melencengkan daripada niat ibadah yang kita lakukan. Ya, hanya Allah. Mintanya kepada Allah. Ya, nggak tahu bagaimana dasarnya itu. Kalau misalnya saya sholawatin sesuatu supaya saya dapat misalnya gitu. Nah, tapi yang nanti diutamakan di hadapan Allah dan Rasulullah itu adalah yang sholawatnya ikhlas itu. Sholawatnya ikhlas. Ya, baik, yang kedua tadi istighfar, ya. Al istighfar ma'at taubah. Permohonan ampun disertai dengan taubah. Maksudnya gini. Kayak astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, itu sebetulnya bisa dibilang bukan doa, tapi sebuah berita, sebuah kabar dan sebuah pengakuan, ya, bahwa kita ini astagfirullah, ya Allah ampuni, wa atubu ilaih misalnya, karena aku ingin aku bertobat kepadamu. Artinya mengakui bahwa kita punya dosa dan kita mengakui bahwa kita pengen taubat. Ini sebetulnya lebih berat dari yang pertama. Kalau yang pertama isinya doa, tapi kalau yang kedua ini isinya istighfar, itu adalah kita memberikan kabar, memberikan informasi kepada diri kita dan Allah yang sesungguhnya Allah sudah tahu, tapi kita melakukan pengakuan bahwa diri kita ini penuh dengan dosa. Jadi ada beda-beda tipis, ya, tapi lebih berat ini. Makanya kalimatnya itu adalah astaghfirullahalazim min jami'il ma'asi wa dzunub misalnya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, itu. Tapi kalau itu kan Allahumma, ya Allah, ya. Nah, itu. Jadi ada ulama mengatakan ini berbeda. Nah, ketika kita mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, apakah betul-betul kita tuh udah taubat? Apakah betul-betul kita udah menyesal? Karena di situ kita memberikan berita kepada Allah dan kepada diri kita bahwa kita ini penuh dengan dosa. Nah, makanya ada sedikit beban tuh. Ada beban yang tertanam di diri kita bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang tidak luput dari dosa, ada pengakuan. Nah, ini cara permohonan ampun. Yang pertama tadi dengan berdoa, yang kedua dengan permintaan taubat, ya, dengan istighfar dibarengi dengan taubat. Ada juga itu yang, jadi sebetulnya taubat itu tata caranya sih mudah, cuman
komitmennya yang agak susah. Nah, karena istiqomahnya itu. Karena kalau orang sudah bertaubat, jatuhnya dia nggak mau ngulangin lagi. Kalau orang sudah bertaubat, namanya dia itu adalah orang yang memutuskan hubungan dengan maksiat. Ya, bukan dengan pacar aja. Ya, pacar juga harus diputusin karena maksiat itu. Kecuali kalau menikah gitu kan, udah menikah gitu. Ada hubungan resmi, ikatan pernikahan. Tapi kalau dia dibilangnya ta'aruf nggak begitu. Ta'aruf nggak lama-lama. Bahkan ta'aruf belum kenal satu sama lain, hanya kenal lewat foto dan cerita orang. Kemudian dia melamar, itu masuk langsung ke khitbah. Itu ta'aruf tuh nggak harus dia bertemu setiap waktu. Ini mah sekarang, mah saya mau ta'aruf sama ini, oh gak kelar-kelar setahun ketemunya. Nah, itu caranya bukan cara Islami, karena sudah banyak maksiat di situ. Bukan ta'aruf, dalilnya ta'aruf katanya ya, padahal bukan ta'aruf ya. Nah, itu bahkan sekarang itu proses, bukannya kita mengkritik, bukan, artinya banyak perubahan-perubahan yang mengelabui syariat gitu. Jadi melakukan lamaran setelah proses pacaran. Udah gitu lamarannya ini caranya udah kayak orang-orang mau nikah gitu. Dia sewa pelaminan macam-macam kan. Kemudian dia foto bareng-bareng kan dengan itu seolah-olah orang tua itu mengiyakan, membolehkan, padahal yang kayak gitu harusnya khitbah itu nggak begitu caranya. Foto bersama yang belum jadi pasangan suami istri itu kan juga nggak diboleh. Lucunya lagi orang tuanya di kiri kanan, nah, anaknya di tengah-tengah, ini nggak ada jarak lah, itu udah salah kaprah sebetulnya. Sama aja. Kenapa? Iya, meniru-niru gaya, saya nggak tahu tuh nirunya dari mana ya. Iya, yang bukan Islam, yang bukan Muslim, tapi mereka yang melamar itu dengan menutup aurat misalnya kan gitu. Nah, jadi seolah-olah mengelabui syariat. Ya, syariat sebetulnya nggak mengajarkan yang begitu. Artinya kalau emang ternyata komitmen dengan proses ta'aruf, dengan proses khitbah, ikutilah langkah-langkahnya sesuai syariat. Jangan sampai memunculkan madharat, bahkan sampai bercampur secara nggak jelas itu antara undangan laki-laki dan perempuan dalam satu majelis misalnya, yang pada akhirnya itu membuat maksiat juga. Ya itulah, kadang-kadang kita juga susah untuk memberikan apalagi nanti perayaannya dengan musik-musik yang gak jelas juga, sampai joget-joget dan lain sebagainya. Katanya pengen membina keluarga yang sakinah ya, mawaddah warahmah, tapi kalau awal mula prosesnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak Islami, maka khawatir itu ternodai ya. Ustazah ini kaku banget, bukan kaku, hindarilah yang siapa yang harus lurusin ya itu ya, kita dengan cara-cara begini, kajian begini, karena kalau mereka memenuhi kajian, mereka dapat ilmu dan mereka dapatkan zauknya, kenikmatan mereka menduduki majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, bahwa di dalam majelis ilmu diberkahi, dan kalau dia ikhlas maka ilmu itu akan meresap ke dalam hati dan pikirannya, dan dia nggak berani melanggar apa yang sudah dia dapatkan informasi dari syariat misalnya, maka pasti akan dia mulai langkah-langkah yang Allah ridhoi ya. Allah alam, mudah-mudahan Allah ridhoi. Nah, tapi kalau dia yang duduk di majelis ilmu pun jauh ya, dia bilang nah ini suka-suka gue, duit gue gitu, kayak gitu, nggak yakin lah, itu biasa-biasa aja, nggak masalah ya silakan, tanggung aja dosanya sendiri kan gitu ya. Kalau makanya jangan dimulai dengan nyanyian-nyanyian yang bisa menggiring kita ke arah maksiat, musik-musik yang bisa menggiring, karena kalau musik-musik tertentu tuh kan ada ngebeatnya atau apanya, itu pada akhirnya membuat orang menikmati musik itu, joget-joget gak karuan, lama-lama jadi kayak orang gila gitu. Nah, jadi kayak orang yang gak sadar. Bahkan ada kan dalam acara-acara begitu, tadinya paginya nikah gitu dengan cara Islami ya, pakai ada ayat Al-Quran dan lain sebagainya, giran menikmati hiburan dengan cara hiburan-hiburan yang mendekati daripada perbuatan syaitan. Pestanya ada mabuk-mabukan, naudzubillah. Makanya ya pelan-pelan kita sampaikan. Saya kalau misalnya ada yang kayak begitu, saya ngambil waktunya di waktu menjelang maghrib, karena menjelang maghrib tutup tuh biasanya hiburannya. Karena saya sendiri malu melewati panggung yang kayak begitu gitu. Malu artinya bukannya kita sok suci amat, bukan. Ya Allah, kita pengen memperbaiki diri ini memang nggak gampang, susah. Ya kalau kita belum tahu ilmunya, belum paham bagaimana hukumnya, mungkin bebas-bebas aja. Tapi bersyukur kita Allah berikan dibuka pintu hidayah dan taufiknya, sehingga untuk
mendekati hal-hal yang kayak gitu, kita kayaknya rasanya risih, malu kepada diri sendiri. Bagaimana nanti kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kan saya punya adik saja laki-laki ya. Kalau memberikan pemahaman kalau pacaran itu nggak boleh, ini nggak boleh, baiknya kayak gimana ya saja ya? Ya, kita sekedar kasih tahu aja, memang bahwa kita larang, nggak masalah. Yang penting dia kan sudah berakal ya. Iya. Karena orang yang sudah mukallaf, yang sudah berakal, jadi akalnya sudah bisa dipakai dengan baik, kemudian sudah datang informasi tentang agama, pengetahuan dari kakaknya atau dari adiknya sebaliknya, dan dia sudah balik usianya, ya sudah balik artinya sudah cukup matang dari segi usia dan juga ihtilamnya itu tadi, mimpinya, dan dia sudah dikatakan mukallaf, artinya segala yang terkait dengan syariat sudah terbebani dengan dia. Dia laksanakan syariat karena kewajiban, maka dapat pahala. Dia tinggalkan kewajiban, berarti dia dapat dosa. Kayak gitu aja. Ya. Kita bimbingnya seperti itu, dan tidak boleh juga kita terlalu keras ya. Artinya kita pelan-pelan, karena memang tidak semua orang gampang menerima informasi yang kita sampaikan. Bukan karena dia pertama, ya disebabkan karena pertama ketidaktahuan. Kemudian yang kedua, nafsunya masih menyelimuti. Jadi bahkan logikanya lebih dikedepankan. Masa kayak begini aja Tuhan hukum gue masih sholat kok. Nah, jadi pacaran doang. Pacaran doang katanya dia sampai pegang-pegangan, itu kan padahal dosa. Itu. Dia bilang, gue juga masih sholat, gue habis makan bareng sama cewek gue juga sholat, masa Allah nggak ampunin. Jadi pikiran-pikiran yang melogikakan daripada pemahaman sendiri, itu yang paling. Padahal kalau orang sudah masuk ke dalam perbuatan maksiat, dia bertobat, maka dia akan takut untuk mengulanginya lagi. Itu kan konsep tobat gitu. Jadi kalau dia tetap terus mengulangi dalam keadaan kondisi sadar, itu kan sadar, berarti dia belum taubat. Nanti ada penjelasan dari ulama yang lain tentang bagaimana istighfar yang tidak bermanfaat. Ya, istighfar yang tidak bermanfaat. Nah ini. Jadi kalau yang kedua tadi, daripada hadis ini memberikan satu cara kepada kita agar istighfar taubah, melakukan istighfar dibarengi dengan taubat. Maka orang yang sudah mengatakan wa atubu ilai, saya bertaubat kepadamu ya Allah, dia punya komitmen yang pertama untuk menyesali betul-betul perbuatan yang sesat yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia tidak mau mengulanginya. Dan kemudian dia tidak merasa ingin main-main dengan pertaubatan yang dia lakukan. Itu taubat. Nah, ada dari ulama lain mengatakan salah satu la yanfa'u bihimul istighfar, ada tiga istighfar yang tidak bermanfaat bagi mereka, termasuk bagi kita-kita. Yang pertama adalah seorang yang mempunyai perempuan simpanan berzina. Simpanan artinya ini haram ya, bukan yang halal, yang tidak dinikahi ya. Jadi selingkuhan, apakah itu laki-laki atau perempuan, dan dia berzina. Begitu selesai dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian Allah berkata, berpalinglah engkau dari orang itu, dari perempuan selingkuhanmu, dari perempuan zinamu, dari laki-laki zinamu. Tapi kemudian habis istighfar besoknya ngelakuin lagi. Apa kata Allah? Maka istighfarnya percuma, gak guna, karena masih melakukan perbuatan dosa besar. Zina itu al-kabair. Zina sampai hubungan badan itu al-kabair. Dalam fikih itu masuknya adalah al-kabair, dosa yang besar yang harus dilakukan pertaubatan. Kalau dalam hukum Islam itu ada proses, betul kagak dia berzina itu harus disaksikan dengan saksi yang betul-betul menyaksikan secara langsung perbuatan. Bagaimana kalau cuma selingkuh gitu-gitu aja, janjian WA atau apa? Kalau dalam fikih memang belum masuk bagian zina, tetapi itu sudah termasuk dosa. Selingkuh di WA nggak kelar-kelar, itu WA-an. Kerja jadi terganggu, karena banyak ini yang konsultasi tentang perselingkuhan dan gejalanya sama semua. Senang megang HP, HP-nya khawatir dipegang oleh keluarganya.
karena takut ketahuan. Modusnya sama. Dari A ke B ke C sama. Ada suami yang mengadukan, ada istri yang mengadukan sama. Dan lucunya itu di rumah mereka itu biasa, seperti biasa, tidak menampakkan bahwa ada perubahan-perubahan yang berarti. Ya, bahkan sebagian ini dari berapa persen yang saya sering konsultasi menerima itu malah lebih romantis. Itu saya nggak paham itu. Maksudnya bisa begitu ya. Sementara jasadnya di sini, hatinya di mana-mana. Hatinya dengan si A, dengan si B yang bukan mahramnya, yang bukan memang suami atau istrinya. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah lama menikah juga. Entah modusnya apa, mungkin karena merasa bosan ya. Karena dia tidak penuhi kehidupan rumah tangganya dengan ibadah ya kan? Karena kalau orang mikirnya rumah tangga itu ibadah, nggak akan menemui kebosanan. Jadi kebosanan itu bisa ditepis. Ada yang semangat banget, pokoknya saya cerai karena suami saya udah dikasih tahu, udah ketahuan selingkuh, masih aja tetap begitu. Tapi sama ibu gimana? Sama saya biasa aja, Bu, katanya gitu. Terus ibu nggak tahan. Jadi di rumah ya biasa, tapi masih tetap melakukan hubungan. Nah, saya sih melihat bahwa ini adalah bunga-bunganya seperti yang dikatakan dalam firman Allah, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena itu akan membuat kamu berdosa dan menyengsarakan juga. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya. Jalan yang jelek, jalan yang buruk, yang maksiat, udah deket zina, deket perbuatan zina. Selingkuh itu pendekatan perbuatan zina kalau belum sampai kepada perzinahan yang sesungguhnya. Maka dia akan mendekati lama-lama. Ya. Karena ujung-ujungnya tujuannya adalah mereka ingin bersama. Tapi ketika mereka bersama ternyata sama aja sama yang kemarin. Selingkuh lagi, jadi penyakit. Nah, ini ada yang ada beberapa yang mereka mengatakan bahwa ini udah jadi penyakit, Bu, karena udah putus kemudian menikah. Ini jadi karena istri sebelumnya sudah cerai, jadi tahu informasi tentang suaminya, sudah berapa kali nikah karena gitu lagi kasusnya. Jadi ketagihan lagi, balik lagi dengan perselingkuhan. Naudzubillah min dzalik. Maka benar firman Allah, la taqrabuz zina, jauhi aja. Karena semangat mau reuni, nggak taunya pengen ketemu CLBK. Aduh, ini istilahnya juga udah CLBK udah repot dah, udah repot ya. Artinya kita perempuan muslimah harus punya marwah, harus punya kehormatan. Dimana pada saat seburuk-buruknya suami kita, sejelek-jeleknya suami kita, pasangan kita, yaitu kita berusaha bahwa ini adalah takdir yang Allah berikan, ya. Karena tidak ada orang yang sempurna, semuanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, memang belajar kehidupan rumah tangga itu ngeri-ngeri sedap ya. Belajar kehidupan rumah tangga itu ya ngeri-ngeri, ya gitulah. Susah-susah gampang. Ya, kalau kita gampang terpengaruh ya sudah. Sebetulnya gampang aja kalau kita pengen cerai, tapi kan kita menjadikan rumah tangga ini untuk apa? Gitu. Karena awalnya kita berniat bahwa ini adalah hubungan yang Allah ridhoi dan ini adalah jalan yang kita tempuh atas izin Allah, bahwa kita yakin yang bersangkutan di hadapan kita ini adalah pasangan hidup kita yang akan membawa ke surga. Maka kalaupun kita merasa di pertengahan jalan ini nggak bener nih, nggak ada surga yang akan kita tuju, nah, buru-buru kita istighfar, buru-buru kita perbaiki. Nah, bisa jadi mungkin pasangan kita khilaf, maka kita ikhlas untuk membimbingnya gitu. Tapi kalau sudah masuk dalam kondisi KDRT yang luar biasa, nah ini harus dipertimbangkan juga, karena bisa jadi KDRT ini adalah satu sikap daripada penyakit akhlak ya, penyakit akhlak yang kadang juga susah untuk orang kalau hidup dalam rumah tangga yang KDRT kan harap-harap cemas itu, kalau main gampar, main pukul sampai memar-memar. Nah ini yang memang mungkin jalan perceraian itu adalah yang terbaik. Jadi saya kalau misalnya konsultasi itu ada anggota keluarga yang konsultasi, kita tanya sebabnya apa.
awalnya nggak ngaku, KDRT lama-lama ngaku, ternyata memang kita hubungi keluarga dekatnya, memang itu pasangannya. Dan bukan cuma laki-laki yang KDRT, perempuan melakukan KDRT ada. Pasti perkasa amat perempuan. Suaminya takut. Suaminya takut, jadi suami takut istri, ini mah beneran takut gitu. Karena istrinya gagah apa gimana, tapi enggak juga. Karena mungkin ada rasa sakit atau gimana, kita nggak paham. Nah ini yang saya kadang-kadang alihkan aja ke psikiater, karena kan saya nggak sanggup untuk menghadapi yang kayak begitu gitu. Karena kondisi batinnya udah betul-betul terganggu. Jadi orang yang melakukan perzinahan terus istighfar tapi ternyata tetap menyimpan laki-laki ataupun perempuan simpanannya dalam hubungan zina tanpa pernikahan, maka istighfarnya percuma, kecuali dia bertobat, minta kepada Allah, dan Allah pasti kabulkan. Ya. Kemudian yang kedua, apalagi istighfar yang gak manfaat? Seseorang yang di sisinya ada harta haram, ya. Kemudian dia beristighfar tapi masih tetap menyimpan harta haram itu. Setiap hari dia wirid, setiap hari dia zikir, tapi itu isi rumahnya, kursinya, mobilnya hasil korupsi misalnya, dan betul-betul hasil korupsi, maka istighfarnya itu nggak diampuni, nggak dikabulkan. Apa yang dia pakai itu ya, apa yang dia miliki, uang yang di tabungannya itu, yang di depositonya itu beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, hatta cuman berapa duit gitu, tapi itu hasil yang haram, ya. Jual minuman keras, orang Islam jual minuman keras, orang Muslim jual ekstasi, narkoba, itu kan haram. Nah, duit yang ditaruh di kantongnya, ya udah, itu termasuk hal yang haram, kecuali kalau itu dia kembalikan, dia bertobat dengan cara mengembalikan harta-harta itu. Ya, baru Allah ampuni. Nah, ini hati-hati para koruptor yang memang semangatnya bekerja untuk korupsi, para orang-orang petinggi-petinggi yang kadang-kadang, naudzubillah, kita tidak menuduh, tetapi ada orang yang punya ambisi memiliki harta dengan cara yang tidak halal. Maka ingatlah, selama engkau tidak bertaubat, selama engkau tidak mengembalikan bahwa harta yang kau miliki itu bukan hartamu sebenarnya, harus dikembalikan, maka barulah wirid yang kita lakukan, sholat istighfar yang kita lakukan itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, istighfar yang tidak manfaat yang ketiga adalah, kata ulama, seseorang yang berpakaian dengan maksiat, ya. Bagaimana bajunya yang dia pakai, ya, tadi kendaraan yang dia pakai, kemudian mengalir dalam dirinya darah-darah dari hasil makanan-makanan yang dia makan tidak bermanfaat, ya. Kemudian emas yang dia pakai, ya. Laki-laki kan dilarang dalam Islam memakai emas, tapi senang pakai kalung emas. Ada orang pengen dianggap apa, kita nggak paham. Tapi kalau orang Muslim yang taat, dia akan paham hukumnya bahwa memakai emas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dia mau ngelabui Allah, dia pakai cincin emas, matanya mata apa tuh, mata mahal misalnya, dia ikatnya pakai emas. Dia mau sholat dia kantongin, seolah-olah Allah nggak tahu kalau dia nyimpen emas di bajunya. Mau sholat taruh aja dulu. Nah, itu tetap istighfarnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun demikian, dari ujung rambut sampai ujung kaki ternyata pakaian yang dibelikan oleh suami dari hal-hal yang diharamkan. Maka apa yang kita istighfarkan kepada Allah, Allah cuekin, nggak guna pora-pora istighfarnya, karena di dalam dirinya apa yang dia pakai terdapat keharaman. Tuh, ya, naudzubillah, ya. Nanti pulang di rumah kita ngaca, haram gak yang gue pakai. Tanya lagi sama suami, Mas, waktu itu beli baju ini pakai duit apaan? Yang ada malah berantem. Mana sih nggak? Nah, itu kadang-kadang kenaifan seorang istri juga, ya, jangan ditunjukkan pada saat melakukan syariat, taat kepada syariat. Ketika suami mendapatkan honor yang di luar biasanya, kan makanya nggak boleh ada dusta di antara kita, kan. Nggak boleh ada yang disembunyikan di antara suami dan istri, kecuali hal-hal yang nanti kayak misalnya berbohong yang baik-baik gitu, ya, yang bisa
buat rumah tangga harmonis. Tapi kalau urusan yang melanggar syariat jangan disembunyikan. Kayak misalnya suami mendapatkan gaji atau honor yang tidak seperti biasanya, kan kita tahu honor suami berapa gitu ya. Kadang-kadang kalau suami yang paham pun dia nggak akan nunggu ditanya istrinya, mah nih gaji papa nih segini ya, gitu ya. Kasih tahu nih. Nah nanti kira-kira ketika gajinya diterima lebih dari itu, wajib nggak kita nanya? Wajib, takutnya suami kita hilang. Pak, ini kok papa dapatnya banyak amat ya, biasanya mama udah dapat segini, dari mana pak? Nah suami yang paham gak akan marah, ya gak akan marah karena dia tahu, oh istri saya curiga nih, berarti dia taat kepada syariat. Dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim, iya mah tadi ada lebihnya ini misalnya. Nah, lebihnya misalnya kalau orang-orang yang urusannya bisnis, apakah halal apa haram itu kan bisa ditelusuri. Nah jangan sampai kita juga menikmati, bodo amat dah, yang penting gua mah dapur ngebul, yang penting ini rezeki gua dari Allah. Ya iya, tapi pastikan halal atau haram. Kalau kita yang mencari kan kita tahu, ya kita yang menjemput rezeki kita tahu apakah ini halal atau haram. Bagaimana dengan anuannya rentenir? Ya udah pasti haram lah. Rentenir kerjaannya artinya lintah darat itu kan, sama dengan riba. Ya, orang yang riba udah haram aja. Orang yang riba ya. Jadi itu hal-hal 3 hal yang menyebabkan istighfar kita itu nggak ada manfaatnya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah pertama taubat. Taubat yang betul-betul taubat. Kemudian yang kedua memutuskan hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau kata anak muda, lu gue en. Jadi udah nggak ada celah dah buat yang haram ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah menyesali perbuatan dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Nah, tadi kan secara garis besar kita bahas 3 cara mendapatkan ampunan Allah. Nah ini baru 2 kita bahas ya. Yang pertama berdoa disertai harapan, kemudian 2 istighfar disertai taubat, kemudian yang ketiga tauhid disertai dengan hati yang yakin. Apa itu tauhid? Contohnya kalimat la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Nah, ini menjadi sababul a'zam, sebab yang paling besar ini kita mendapatkan ampunan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang kalau tahu keutamaannya kalimat la ilaha illallah ini nggak akan main-main dia mengucapkan la ilaha illallah, disertai dengan keyakinan yang kuat bahwa la ma'buda illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita sudah mengatakan, hati kita yakin la ilaha illallah, maka tidak ada daya upaya kecuali Allah. Bahwa tidak ada yang pantas kita agungkan kecuali Allah. Tidak ada tempat untuk kita meminta kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat untuk kita memohon ampunan kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat kita untuk bergantung atas segala urusan kita di dunia dan akhirat, hanya kepada Allah. Jadi keyakinan akan kalimat tauhid la ilaha illallah atau biasa disebut tahlil ini juga adalah kalimat yang nanti akan menghantarkan seorang hamba masuk ke dalam syurganya Allah. La ilaha illallah la tatruk damban wala yasbikuha amal. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak akan kalimat la ilaha illallah ini akan menghabiskan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Tandanya orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia jauh daripada sifat syirik. Syirik itu adalah merupakan salah satu al-kabair, dosa-dosa yang besar. Ada satu sisi orang selalu wirid la ilaha illallah, berzikir ya, asyhadu an la ilaha illallah, bahkan bersaksi pada setiap sholatnya. Tapi satu sisi ketika dia bisnis, ketika dia usaha, ketika dia punya kebutuhan, dia minta pertolongan orang lain dengan cara dia datang ke orang pintar ya. Beda dengan tawasul. Tapi kalau yang ke dukun itu kan kemarin ada ribut di internet ya, dukun marah gara-gara
katanya diancam atau apa gimana, yang gara-gara sesajen waktu di mana di Gunung Semeru itu ditendang. Ada yang nendang. Jadi gara-gara sesajen ribut antara ustadz dan dukun. Waduh, masya Allah. Saya juga baru tahu, pasti dikirimin sama teman lewat WA. Waduh, ini perustadan sama perdukunan ribut. Ya, artinya ya karena banyak di antara orang muslim yang dia juga sering mengumandangkan tahlil, ya, mengundangkan kalimat tauhid, tapi ada perbuatan-perbuatan yang memang itu dinyatakan syirik. Ya, tadi sesajen-sesajen yang kadang-kadang nggak jelas, ya. Mau bisnis jual apa dia harus pakai pelicin, ya. Pelicin ya pelumas, ya. Dia terlalu yakin, saya mau usaha nih supaya laku gimana, ayo saya anterin ke ini, biasanya dia ini gitu. Hati-hati, ya. Nah, dengan kesyirikan itu kadang-kadang tanpa kita sadari. Kalimat untung aja juga kadang-kadang bisa membuat kita jadi sedikit lupa kesadaran bahwa apa yang kita hadapi ini adalah takdir Allah. Untung ada lo, nah gitu. Harusnya pakai diawali, masya Allah, bismillah ya, kamu ada sama saya, nah itu boleh. Tapi kalau untung lo, kalau nggak dulu gue nggak tahu, udah tabrak kali dah, nah gitu. Nah, itu kan secara nggak sadar itu kalimat kita bergantung kepada Allah, meyakini bahwa semua yang terjadi itu takdir Allah tuh hilang sejenak. Nah, tapi kalau kita astagfirullah ya Allah, terima kasih, kalau aja engkau tidak kirim si A pada saat ini mungkin aku sudah ketabrak ya Allah. Nah, mungkin kalimatnya begitu. Jadi ada dibarengi dengan kalimat Allah, ya. Nah, kemudian kalimat Allah ini adalah pada saat kalau kita di akhir hayat mampu menyebutkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka kita akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi jangan ragu ya untuk kita berwirid la ilaha illallah. Karena itu kalau kita sesuai dengan kebiasaan tadi yang saya sampaikan, kita akan gampang untuk mengucapkan. Jadi bukan karena dihafalin, tapi karena kebiasaan. Kita kebiasaannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, kalau dalam akhir hidup kita sebut itu, maka yang kita sebut ya apa yang kita sering sebut. Tadi yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, ya bunayya anwid lisanaka Allahumma gfirli, ya. Kemudian kalau kita juga mensejajarkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka akhir hidup kita akan menyebutkan apa yang kita sering sebut pada setiap waktunya, atau apa yang sering kita ingat ya di akhir hidup kita, ingatnya itu. Ibu nyebutinnya anak mulu, mikirin anak mulu, akhir hidupnya anak mulu pikirannya. Kalau kita sering sebut la ilaha illallah, astagfirullah, kalimat Allah terus yang kita sebut, maka di akhir hayat hidup kita Allah akan giring untuk menyebutkan nama Allah, maka dakhalal jannah, masuk surga. Orang yang nyebutinnya harta mulu, duit mulu, pikirannya duit aja dari pagi sampai sore, gitu. Pada saat mati dia nyari duit terus. Nah, bayangannya dikasihnya duit. Nah, maka ya kita siapkanlah hidup kita untuk menuju kepada akhir, ya, karena semua orang pasti akan sampai kepada waktunya, kepada ajalnya. Ajal itu apa ya? Waktu, masa kita berakhir atau tidak itu ajal. Apa yang kita lakukan setiap hari dengan amalia-amalia kita, itulah yang akan kita dapatkan pada akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kategori orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi khawatim, di dalam akhir daripada hidup kita, ya. Oh, indah banget ya Bu ya. Indah ya. Orang yang rajin duduk majelis ilmu, ya, masya Allah, maka bisa jadi yang dia dawamkan itu akan menjadi bagian daripada perjalanan kematian dia. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa nih terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ulama mengatakan fa'aktsiru atau fa'aktsiruhu fi halil hayat.
memperbanyaknya pada saat sepanjang hidup. Kalau Allahumma gfirli boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah diserukan dengan keyakinan di dalam hati, maka itu termasuk daripada kegiatan ataupun amalia yang sering kita lakukan, maka itu akan menggiring kita untuk mengingat kita pada saat kita mau wafat. Jadi kalau orang mau wafat itu jangan sampai kita tinggalin ya, ada yang nemenin. Terutama orang tua yang sudah sakitnya payah, harus ada yang mendampingi ya. Pada saat dia sampai kepada akhir hayatnya, maka kita dampingi untuk talqinnya. Tapi talqinnya jangan susah-susah. Kalau dia nggak sanggup la ilaha illallah, ibu bimbing aja. Apalagi kalau udah susah ngomong, Allah Allah gitu aja ya. Dengan kalimat yang pendek, Allah Allah Allah. Nah, kalau ini, ayo mak baca mak, jangan dipaksa. Ya, penting dia dengar. Yang penting dia dengar supaya tidak ada celah setan untuk membimbingnya. Kita misalnya astagfirullah, la ilaha illallah. Kalau kita nggak yakin yang bersangkutan bisa menyebut la ilaha illallah, jangan sampai pas akhir belum selesai la ilaha illallah kita baru sampai la ilaha. Nah, nggak ada Tuhan. Nah, jadinya kasihan. Mending kita kalimat apa? Bukannya dianjurkan la ilaha illallah, tapi kalau melihat kondisi pasien, ibu masya Allah luar biasa kalau ibu juga bisa mendampingi pasien ketika akhir hidupnya. Ibu kalau dia muslim ya, ditalkin dengan kalimat Allah Allah Allah, masya Allah, itu kebahagiaan tersendiri buat kita, kepuasan batin yang kita yakin insya Allah nanti di akhir hayat kita pun akan diberikan kemudahan untuk membacakan kalimat la ilaha illallah. Itu ya bu ya. Jadi kalau ada pasien mau meninggal jangan ditinggal. Udah sekaratul maut nih misalnya, ditinggal, udah bisa dah, udah kita lagi mati udah tinggal aja. Nah, tapi justru didampingi, dibimbing ya, dibimbing dalam penyembuhan. Nah, kalau dia muslim kita kasih nasihat-nasihat, jangan lupa baca istighfar, itu termasuk terapi juga, terapi batini ya, melalui kalimat-kalimat thayyibah. Baca istighfar bu kalau lagi latihan, baca Allahu Akbar bu kalau lagi latihan kayak gini, rekam medik misalnya, ini apa, rehab medik ya. Nah, itu kita masukin kalimat-kalimat thayyibah. Selain kita mendapat pahala, maka yang bersangkutan hatinya akan tenang. Kalau sudah hatinya tenang, emosinya terkendali, itu bisa membantu proses kesembuhan kan. Karena kalau hati yang bersih, yang dibimbing oleh Allah, maka dia akan menerima segala musibah ini dengan lapang dada, dengan ikhlas. Nah, keikhlasan itu adalah salah satu terapi juga untuk dia menerima segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikasih obat yang kimia aja, ya, obat-obat itu, tapi juga kasih obat-obat batini. Ntar apa bedanya saya mau ustazah? Nggak apa-apa bu, jangan nangis ibu, jangan marah-marah, istighfar aja. Ya, ini pasien marah kita tambah marah. Nah, karena terpancing, lu nggak tahu apa gue udah capek dari pagi ngurusin pasien misalnya gitu. Saking masih lu doang ya sakit. Gue juga semua pasien dari pagi nih kagak ada kelar-kelarnya kan. Jadi marah sama pasien. Ya bu, astagfirullahaladzim bu, istighfar aja bu ya, sabar. Ntar juga bentar lagi sembuh bu. Kata Vera, saya bisa aja ngomong kayak begitu. Tadi balik ke kadang-kadang susah sih nggak ngerasain. Nah itu, saya udah bu ngerasain, makanya saya istighfar gitu aja. Tadi balikin kayak gitu, susah ngerasain. Dibilangin, ya Allah ibu astagfirullah, nggak percaya ya Allah, kan yang ngasih sembuh Allah gitu. Diajak ini aja, diajak santai. Tapi pernah sih gini, ada satu rumah sakit dia yang menyediakan fasilitas penasihatan rohani gitu ya kepada pasien. Binroh ya. Tapi ada juga pasien yang nggak mau denger itu. Ada, kita paham karena kondisi emosinya lagi menggebu-gebu ya, marah-marah terhadap sakitnya gitu. Ya udah sakit, dipikirin sakitnya ya jadi tambah sakit gitu. Makanya solusinya adalah istighfar. Ya Allah, ini terapi aku ke dokter atau apa, itu kan sebetulnya adalah proses di mana Allah mengetuk daripada kesadaran batiniahnya untuk semakin dekat kepada Allah. Ini undangan Allah gitu. Kalau dia sabar kan cuma dua, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah atas dengan sabar dan salat ya.
dikasih suami ngeselinnya kayak apul, sabar ya. Dikasih penyakit kayak begini, sabar, karena pasti Allah yang maha menyembuhkan ya. Nah, ada juga teman juga suka pernah cerita, tapi saya belum pernah sih untuk jadi pembimbing rohani di rumah sakit ya, kayak misalnya kalau ada pasien perlu pendampingan secara nasihat gitu kan, karena nggak semua pasien bisa menerima nasihat dalam keadaan sakit. Bahkan pernah, jadi saya ingat kepada ulama, ada orang yang dikasih sepanjang hidupnya sakit karena dengan sakit dia bisa bertaubat. Ada orang yang dikasih kesehatan karena dengan kesehatan dia bertaubat. Jadi menjadi semacam satu jalan pikiran saya, oh iya benar ya, berarti mungkin Allah kasih dia sakit karena dia untuk mendekati Allah. Karena dengan sakit dia bisa beristighfar. Cuman jangan panjang-panjang ngasih nasihatnya, bisa enek itu pasien. Sedikit-sedikit aja. Assalamualaikum ya Allah ibu, tambah sehat aja, alhamdulillah ya bu. Nah, dengan bahasa-bahasa kalimat thayyibah itu aja kita akhirnya lama-lama dia mikir, tersentuh hatinya kan kayak begitu ya. Karena saya bukan ngalamin, mendengar juga ketika waktu itu anak saya sakit di rumah sakit, ada sebelah pasien yang dikasih nasihat, udah mbak, saya mau istirahat. Ya Allah, kalau saya yang jadi begitu sakit hati saya. Tapi karena memang terlalu berlebihan dalam memberikan penyuluhan ya, maksudnya pendampingan. Jadi udah mbak dah, saya mau tidur, mau istirahat. Nah, karena kelamaan ya, saya aja yang denger panjang amat. Kita lihat kondisi ya, lihat kondisi. Kenapa? Iya. Atau justru ketika ada pasien yang sudah di ICU kan biasanya keluarganya yang panik ya. Ada juga dikasih bimbingannya kepada keluarganya supaya dibimbing nih yang sedang sakit, diikhlaskan atau apa, didoain aja gitu kan. Ada yang hilaf kadang-kadang kesempatan. Jadi nggak semuanya nasihat itu tepat disampaikan. Jadi kalau pada saat yang tepat nasihat itu disampaikan, maka akan sampai kepada hati daripada orang yang mendengar nasihat. Kayak kita nasihati anak ya, anak udah jatuh, kakinya luka, kita nasihatin makanya jangan ini. Kira-kira dia denger nggak? Udah mah nggak usah bantuin saya, aku juga bisa. Nah, pasti begitu, sebel jadinya. Karena kondisinya nggak tepat. Padahal nasihatnya bagus, tapi disampaikan pada saat yang tidak tepat, jadi hancur deh rencana. Yang ada malah berantem bocah. Jadi gitu ya Bu ya. Nah ini sekedar bertukar pikiran. Nah kemudian selain kita mendawamkan atau menyeringkan baca, merutinkan bacaan atau memperbanyak bacaan kalimat tauhid tadi, maka yang kedua adalah menjaga diri dari sesuatu yang menghalanginya kita untuk merutinkan. Apa saja yang menghalanginya? Dosa-dosa besar terutama. Yang paling utama kata ulama adalah uququl walidain. Dia itu durhaka kepada orang tua. Dia yang bisa membuat kita terhalang dari mengucapkan kalimat tauhid adalah karena kita itu uququl walidain, berdosa kepada orang tua. Apa sih kalau itu kan balikannya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, artinya kita durhaka kepada orang tua. Ya ini kisah nyata, ada kisahnya siapa itu, sahabat Alqamah ya, sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, seorang sahabat laki-laki yang beliau memiliki seorang istri, tapi ketika wafat itu susah ya, susah karena ternyata disidik dengan disidik beliau punya dosa kepada orang tuanya. Padahal Alqamah ini hidup pada masa Rasulullah SAW sebagai sahabat, orang yang sering berdialog dengan Rasul, bersahabat dengan Rasul, orang yang selalu sholat jamaah bersama Rasulullah, selalu mendapatkan senyum dari Rasulullah, ya kan? Orang yang hidup pada masa Rasulullah kan pasti tahu senyumnya Rasulullah gimana. Orang yang selalu mendapatkan doa juga dari Rasulullah. Tapi pada saat meninggal ini susah. Sampai Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar disuruh datang ke rumahnya. Ini dia masih punya orang tua enggak, kata Rasulullah. Kok susah bener matinya? Masih ya Rasulullah, coba temui orang tuanya. Ditemui oleh orang tuanya. Apa kata ibunya? Biarin aja nih, mau mati aja, susah amat. Ya. Terus kata Sayyidina Ali balik kepada Rasulullah, ya Rasul, beliau masih ada orang tuanya, tapi orang tuanya cuek aja tuh kayaknya, nggak peduli.
Nah, terus akhirnya bilang lagi ke orang tuanya, minta tolong beliau datang kemari atau saya yang ke sana. Akhirnya Sayyidina Ali balik lagi ke sono, ke rumah orang tuanya Alqamah. Apa katanya? Bu, mungkin udah tua ya, mungkin udah sepuh. Kalau ibu nggak mau datang untuk menemui Alqamah, maka Rasulullah yang akan datang menjumpai ibu. Hah, bener nih? Rasulullah udah tahu urusannya gitu. Ya, kalau orang kalau udah datang apa istilahnya Rasulullah, ya pasti mereka taat dong, karena mereka beriman. Nggak usah, biarin saya yang datang ke sana. Takut kualat dia kalau Rasulullah yang datang. Iya. Datanglah dia menemui Rasulullah SAW. Ada apa ya Rasul? Ini anakmu, Mak. Mau engkau ampuni atau tidak? Apa yang sudah dia perbuat sehingga engkau tidak mau mengikhlaskan dia? Dia kelakuan ya Rasul kurang ajar. Kenapa? Karena dia terlalu menuruti apa kata istrinya, saya dicuekin. Nah, hati-hati kita yang punya mertua. Kalau kita mengendarai atau apa sih namanya mengendalikan suami kita, tapi menjadi tidak taat kepada ibunya, hati-hati sampai orang tua kita sakit hati, orang tuanya dia sakit hati. Karena surganya seorang suami laki-laki ada di ibunya. Sementara kita kalau sudah punya suami maka berpindah kepada suami kita ke surga. Ya. Tapi tidak dalam urusan maksiat ya. Tidak ada ketaatan dalam urusan maksiat di antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Mak, udah ikhlasin. Diem aja. Saya sakit hati ya Rasul. Sakit hati saya. Karena dia terlalu mementingkan istrinya daripada ibunya sendiri. Kalau ibunya rela-rela amat mah nggak masalah. Misalnya kita ngasih kita ngasih orang tua kita nih, kita kan perempuan, ngasih orang tua kita uang sekitar sebulan misalnya 2 juta, terus kita ngasih ke mertua 1,5 juta. Tapi mertua kita sih nggak masalah, nggak apa sakit hati, biarin orang tuanya dia lebih membutuhkan, ikhlas, itu sih nggak masalah, nggak sakit hati. Tapi kalau sampai sakit hati ini kan repot urusannya, karena seorang suami itu, laki-laki itu wasuhtullaha fi suhtil walidain ya. Jadi murkanya orang tua itu ada di murkanya Allah karena murkanya orang tua. Nah kemudian apa kata Rasulullah? Kalau emak nggak mau maafin, ini mau bahasa kita emak ya, mau bahasa Arab ngomongnya supaya lebih gampang aja. Kalau emak nggak mau maafin, maka saya akan bakar ini jasadnya ya. Alqamah saya akan bakar aja. Nggak tega dia emaknya. Jangan ya Rasul, aku ikhlas. Nah barulah gampang akhir hayat. Nah, jangan sampai kita membuat sakit hati orang tua kita sendiri, karena sesungguhnya mertua itu juga adalah orang tua kita ya. Kalau dia nggak sayang nggak sama kita, ngapain kita diizinin kawin sama laki-laki itu kan, laki-laki yang sekarang jadi suami kita ya, begitu. Nah, itu adalah kisah dari Pak Alqamah yang memberikan cerminan kepada kita. Sudahkah kita berbuat baik? Sudahkah kita menjadi anak yang baik untuk orang tua kita, terutama ibu dan bapak kita, juga mertua kita ya. Itu yang pertama. Jadi orang susah untuk merutinkan la ilaha illallah karena ada uququl walidain, ada durhaka kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya tarkus sholat. Gampang banget ninggalin sholat. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga adalah hidup penuh dengan riba ya, karena riba itu adalah perbuatan yang haram. Nah ibu sekalian, inilah keindahan daripada hadis yang terakhir ke-42 dari kitab Imam Nawawi, bahwa hadis daripada kitab Imam Nawawi ini menutup kitab ini dengan bab ampunan kepada Allah, dan akhir daripada kalamullah yaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Oke, ada pertanyaan? Kalau untuk talqin sebaiknya papa sih Ustaznya, kadang kan ada pasien datang, ada yang keluar dulu nggak ada, misalkan dibawa sama ambulan atau petugas kesehatan gitu, sedang kadang dia udah nggak sadar, datang udah kondisi udah jelek atau sudah koma lah. Pada saat itu kita talqinkan atau pada saat Gak apa-apa. Kita kan nggak tahu ajalnya ya. Iya, gitu. Nah,
nggak apa-apa kita giring terus. Nggak taunya abis kita bacain la ilaha illallah dia sehat ya, alhamdulillah. Nah, jadi pada saat kelihatan dia udah, kadang-kadang kayak almarhumah umi saya itu karena dibantu dengan ventilator kan waktu itu kan kita jadi orang dokter udah sampai ngomong kayak begini. Terus sekarang terserah bagaimana baiknya keluarga karena di kita udah nggak ada perubahan kan gitu. Nah, ketika ventilatornya itu mau dicabut ya maka kita bantu untuk la ilaha illallah. Wallahu alam beliau dengar atau tidak, tapi yang jelas kita sudah dengarkan di telinganya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mau dirujuk ke rumah sakit lain pakai ambulan ya. Ternyata kondisinya lagi sekarat misalnya antara hidup dan mati, nggak apa-apa kita bacaan la ilaha illallah Allah 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 gitu nggak apa-apa, supaya kita nggak menyesal apakah itu ajalnya sudah sampai atau belum, karena nggak ada semua nggak orang nggak ada yang tahu kapan ajalnya datang. Tapi kondisi isyarat-isyarat itu pada saat dia sekarat, dia udah kayaknya harus dirujuk kemana ya, pada saat perjalanan di ambulan jangan kita tinggalin juga, kita panggil aja la ilaha illallah Allah. Dan ini juga pengalaman dari kehidupan akhir daripada saya punya abang sepupu abang ipar yang belum lama wafat. Jadi meninggalnya pada saat dia sujud sholat maghrib. Kok ada yang tahu karena dia yang mau jadi makmumnya ini lagi wudhu. Pas ketika datang dia sudah tengkurap di atas sajadah. Kalau sudah tengkurap apakah dia lagi mau sujud terus jatuh atau apa nggak tahu Allah alam. Tapi yang jelas wajah dia ke atas sajadah. Panik kan? Mungkin nggak dibawa ke rumah sakit, mungkin nggak dibawa ke rumah sakit, mungkin nggak bawa ke rumah sakit. Tapi pada saat di atas sajadah itu masih ada. Nah, mungkin itu lagi sakaratul maut, kita nggak tahu Allah alam. Akhirnya udah bawa ke mobil karena nggak mungkin juga nungguin ambulan kan. Kita ada kendaraan kita nyalain. Terus kata saya, wallahu alam apakah ini masih ada apa enggak, tapi sepanjang jalan tolong jangan lepas kalimat la ilaha illallah. Nah di perjalanan ternyata dia keluar kotorannya dari belakang, nah itu sudah nggak ada. Nah, tapi berarti kan masih belum terlambat kita, karena sepanjang perjalanan itu didampingi dengan suami saya di kepalanya, pas pegang kepalanya disebutlah kalimat talqin itu. Paling nggak Allah, bang, Allah, bang, Allah, Allah, Allah. Nah, dia pasti dengar kan, karena pendengarannya masih ada. Cuma nggak bisa bergerak aja. Tapi pas udah selesai mengucapkan Allah berapa kali nggak tahulah, pokoknya sampai menjelang ajal aja. Nah, dan kita yakin nggak yakin apakah masih ada. Tapi kita lakukan itu pas di perjalanan mau sampai ke rumah sakit dia udah keluar kotoran di belakang. Nah itu berarti kan mudah-mudahan beliau dengar. Nah, itu. Hatinya mengiringi, kan hatinya masih hidup kan, nah, karena ruhnya masih ada. Ya udah berarti insya Allah yang bersangkutan sempat, karena melihat kondisinya wafatnya pada saat maghrib, sholat maghrib ya, nggak nyangka lah, karena memang sorenya masih pada makan bersama apa bersama gitu, masih bercanda, bahkan masih makan nasi kebuli itu ya. Ya Allah ya. Makanya kalau kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pastilah Allah janjikan bahwa akhir hidup kita juga itu akan mengucap kalimat la ilaha illallah, minimal Allah, Allah, Allah. Jadi jangan yang susah-susah ya. Jangan susah. Terapi untuk orang yang stroke juga itu kalimat-kalimat thayyibah. Stroke bicara Allah, Allah, Allah. Saya pernah cerita ya, ada seorang itu kan yang bertahun-tahun dia stroke kan, ngomong aja juga kita nggak jelas, tapi dia mau terus ikut lomba baca Quran secara morotal itu. Ya kita dengerin aja, mengasih semangat. Lama-lama jelas omongannya, lulus gitu dalam menghadapi segala macam cobaan, karena yang dipakai adalah kalimat-kalimat Al-Quran yang tidak lain adalah kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat hari ini. Ada lagi? Saja di luar topik. Ada teman titik nanya soal akikah. Karena kan banyak tuh jualan online akikah, paket akikah 1, berapa gitu untuk anak laki-laki. Padahal kan harga kambing aja 3,5 juta itu gimana saya? Dilihat nggak kambingnya segede apa? Ada yang bilang di videoin katanya udah umur atau apa
nyampe 2 Iya, juta, nggak masuk udah akal. paket. Jumlah Ya, harga gimana, Saja? kambing aja kan 3 3 juta ya. setengah 3 juta. Apalagi kalau mau mendekati kurban ya. Itu sama Makanya katanya. kalau alam sama enggak. Kalau nggak punya kemampuan ya nggak apa-apa, nggak akikah karena sunnah. Nah, selama dia belum mampu, ya nggak perlu juga nggak apa-apa karena sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Yang dianjurkan untuk melakukan akikah itu kan orang tuanya. Iya. Awalnya ketika anak itu baru lahir 7 hari atau 14 hari mau akikahnya atau 21 hari mungkin karena baru ada rezekinya dan baru proses persalinannya baru enak itu selesainya gitu kan. Biasanya kan sang ibu masih sakit tuh ya, apalagi yang sesar ya atau yang lahiran berapa jahitan. Nah itu kan kondisional. Maka di dalam hadis itu 7 hari boleh. Pada saat anak itu lahir 7 hari itu memang sangat dianjurkan tuh anak 7 hari lahir. Kemudian mau 14 hari, mau 21 hari, kapan aja terserah. Tapi sampai anak itu dewasa nggak punya kemampuan karena nggak punya duit atau nggak punya belum dapat rezeki untuk beli kambing atau beli sesuatu yang harus diakekahkan kan, maka tidak dibebankan secara dalam bentuk kewajiban kan, sunnah muakkadah. Nah ketika anak itu sudah dewasa, sudah bekerja, punya duit sendiri, bahkan sudah punya rumah tangga misalnya, dulu orang tua saya udah akekahin saya belum ya misalnya, dia tanya sama tetangganya, Nyak, dulu almarhum emak udah akekah belum kayaknya tong misalnya gitu ya, akekah sendiri nggak apa-apa, akekah sendiri nggak apa-apa, tapi dengan sesuatu yang wajar ya. Kita beribadah kepada Allah dengan hal yang maksimal lah, jangan yang paling murah ya kan. Yang maksimalnya kita berapa nih, ternyata harga kambing minimal di pasaran 3 juta ya, berarti prediksi kita harus ada uang sekitar itu kan gitu. Ada nih murah 1,5 juta, lihat dulu kambingnya bener kan enggak, jangan kambing tetangga yang diambil. Karena ada temen katanya udah langganan dari anak yang pertama sampai Oh bisa jadi, gede. mungkin karena biaya kambingnya dikasih murah buat dia, bisa Ya, aja. tapi emang harganya sekitaran segitu saja katanya. Misalnya gini, dikasih diskon, udahlah karena saudara saya kasih aja 1,5 juta. Tapi kan sama makan makanan semua saja. Oh udah dimasak, yaitu Udah sama cateringnya, sama kambingnya, udah ini. kan salah kali dia. Makanya Iya. sekarang banyak Kambingnya saja. dari kampung kali. Hah? Banyak saja. Oh belinya di sekarang. kampung. Kalau Allah alam. mungkin Kalau lebih untuk murah. tapi kalau dia menyaksikan, maka pada saat akekah baiknya kita menyaksikan mana Iya. kambingnya, mana yang dimasak. Ya, mendingan nggak usah. Ya, Kalau ragu mendingan nggak usah. kalau memang sangat karena kalau sekarang tuh orang pinginnya simple ya, Iya. pinginnya simple dan murah gitu. Sementara nanti tidak memenuhi syariat, nah itu jadi dosa kan. Ya kalau mau beli kambingnya, kita panggil orang untuk masak di rumah, itu kan lebih baik, gitu. Dan lebih terjaga segala macam prasangka-prasangka yang tidak baik ya. Tapi kalau akikah itu harus matang dibaginya atau boleh Ya mentah? baiknya dalam keadaan matang. Oh, matang. Baiknya dalam keadaan matang. Makanya ada yang bikin sate, ada yang bikin sop ya. Kalau kurban baru tidak dianjurkan untuk tidak dianjurkan yang dibagi-bagi dalam keadaan mentah boleh. Tapi kalau akekah dalam keadaan matang. Boleh juga kalau ada yang ngasih harga kambing 1,5 juta, beneran kagak itu kambingnya? Kalau di kampung masih ada. Mungkin ya, Iya. mungkin kalau di kampung mungkin masih ada. Ada. Dan mungkin juga di kampung biaya jasa masaknya itu gratis. Kata kalau kambingnya ya, kambing Iya. yang belah ada, tapi kalau harga Baik. semuanya ya. Jadi gitu ya. Iya. Jadi jangan menjadi satu beban juga. Tapi saya yakin banyak umat Islam juga yang mampu untuk melaksanakan akikah. Ya banyak juga emang yang nggak mampu. Tapi kalau yang nggak mampu, betul-betul nggak mampu ya sudah dimampu. Artinya bisa dilakukan nanti kapan saja pada saat dia mampu. Tidak memberatkan. Orang sholat juga tidak memberatkan. Dia nggak bisa berdiri ya duduk. Dia nggak bisa duduk ya berbaring ke kanan. Dia nggak bisa ya celentang. Dia nggak bisa ya kedipan mata. Apa yang susah dari agama Islam? Jadi kalau orang yang ribet karena dia nggak mau taat. Tapi kalau dia bilang Bismillah, berarti dia mau taat. Begitu puasa Senin Kemis sunnah juga ya, kan sunnah, jangan memaksakan. Tapi memang kebiasaan sunnah, hal-hal yang sunnah tidak dibiasakan ya susah. Kayak sholat duha, berat padahal kan sunnah, ya nggak berat. Pada saat kapan kita bisa sholat? Kapan aja sholat duha, di waktu duha, bukan waktu zuhur, sebelum zuhur. Pada saat kita duduk ya, mungkin kita nggak bisa
bisa kan, karena sholat duha itu yang sunnah itu nggak diwajibkan untuk dia berdiri. Kalau sholat wajib diwajibkan dia berdiri bagi yang mampu itu pun. Nah kalau yang sholat sunnah mau dia mampu mau enggak, sembari duduk nggak masalah. Dokter atau pasien numpuk nggak sempat mau berdiri sholat misalnya, sholat aja berkursi menghadap kiblat, nah nggak masalah ya. Jadi habbul a'mal indallahi adwamuha wa in qallat. Perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah adalah mendawamkannya, merutinkannya, membiasakannya sekalipun jumlahnya sedikit. Sholat duha 2 rakaat aja dulu belajar. Puasa sunnah Senin Kamis aja dulu kalau nggak sanggup untuk puasa Daud misalnya. Rutinin karena Rasul Allah itu lebih suka yang begitu daripada sholat sunnahnya banyak satu hari itu karena lagi luang waktunya misalnya, seminggu kemudian kagak sholat, bukan karena head ya, nggak ada uzur, dia bilang kemarin gue udah sholat duha 18 rakaat misalnya. Jadi saving, padahal nggak begitu, maksudnya supaya kita nggak anggot-anggotan dalam ibadah gitu ya, nggak anggot-anggotan dalam ibadah. Jadi merutinkan sekalipun nilainya sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu, dan mudah-mudahan Senin mendatang Allah izinkan kitabnya mudah-mudahan sudah ada ya. Kita pakai matan ghayah wa taqrib, masih dalam rangkaian fikih mazhab Imam Syafi'i ya. Baik, kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dhunub, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa qurratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afiyatan min hisab. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من دعاء لا تسمع، من نفس لا تشبع. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت